Ya, shalom jemaat Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama melihat dua akibat perjumpaan dengan Allah. Nah, kita akan membaca dalam Yesaya pasal 6 ayat 5. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, saudara, ini adalah kutipan dari Yesaya, perjumpaan dia dengan Tuhan. Nah, setelah ratusan kali beribadah di bait Allah, baru kali ini Yesaya berjumpa secara pribadi dengan Allah dalam keagungannya dan kesucian Tuhan. Dan ia berteriak di sana, celakalah aku binasa. Nah, dengan kata lain, Yesaya itu bergetar penuh ketakutan, sebab ia seorang yang najis bibir. Nah, mengapa najis bibir? Mengapa bukan najis mata? Mengapa bukan najis telinga? Mengapa bukan najis otak? Nah, saudara, kenapa Yesaya berkata ia najis bibir? Karena bibir adalah modal utama seorang nabi. Seorang nabi pelayanannya adalah apa yang dia katakan. Nah, bibirnya adalah kekuatannya, kelebihannya, kebanggaannya. Sama kayak hamba Tuhan, omongan. Seperti itu. Yesaya sedang berkata bahwa hal yang membuat ia merasa layak dipakai Allah adalah bibirnya. Dan itu pun juga berdosa. Nah, saudara, apa yang Anda banggakan? Apa yang membuat Anda merasa layak di hadapan Allah? Nah, saudara, tidak cukup bagi Anda untuk bertobat dari perbuatan dosa. Anda juga perlu bertobat dari alasan berdosa di balik perbuatan baik Anda. Jadi motivasi, alasan kita berdosa itu juga harus kita akui. Nah, saudara, ketika anak bungsu dalam cerita Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, anak bungsu itu bertobat karena ia punya daftar dosa. Ia kurang ajar terhadap orang tuanya, ayahnya. Ia berfoya-foya, habisin uang bapaknya, ia hidup amoral, dan seterusnya. Namun kakaknya yang sulung itu sulit bertobat, karena ia tidak punya daftar dosa. Orang beragama selalu merasa dirinya tidak berdosa, karena ia pikir, semua amal saya, perbuatan saya, saleh saya, pasti berkenan kepada Allah. Nah, sekarang Allah harus memberkati saya. Ia tidak pernah merasa butuh Kristus menjadi berkenan kepada Allah, karena ia merasa bisa sendiri. Nah, saudara, Yesaya sadar bahwa perbuatan baiknya hanyalah kain kotor di hadapan Allah. Bibirnya najis. Namun, waktu itu seorang serafim, malaikat Tuhan, memulihkan dia, menyentuhkan bara ke bibirnya untuk menghapuskan kesalahannya dan mengampuni dosanya. Dan ada dua akibat yang terjadi setelah itu. Pertama, Yesaya langsung siap diutus oleh Allah. Ia tidak perlu bertanya dahulu apa tugas yang harus dilakukan, apa yang Allah berikan setelah itu. Ia tidak perlu tahu job desk-nya. Ia tidak tanya dahulu besarnya imbalan dan jenis fasilitas yang akan ia dapatkan. Ia hanya bilang, aku siap. Nah, saudara, dalam pelayanan kita seringkali mencoba untuk bernegosiasi dengan Allah. Seakan-akan Allah itu ada di dalam level yang sama dengan kita. Tanda kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah adalah kita siap untuk diutus, apapun resiko dan implikasinya. Kita berani berkorban waktu, berkorban pikiran, tenaga, uang, bahkan nyawa. Karena kemurahan Allah lebih kudus, lebih berharga daripada hidup kita yang harusnya binasa karena dosa. Kedua, Yesaya tidak takut gagal dalam pelayanannya. Meski tidak ada lagi stabilitas politik setelah Raja Uzia mati yang menjamin kehidupannya, ia tidak takut gagal karena ia melihat raja di atas segala raja, dan tahtanya mengatasi seluruh jagat raya tanpa batasan ruang dan waktu.
Nah, saudara, bagaimana kita berhadapan dengan ketakutan, kegagalan di masa depan? Kita tidak takut gagal di masa depan, karena kita mengingat dahulu kita juga gagal total dan diterima oleh Allah sepenuhnya dalam Yesus Kristus. Maka Allah tidak mungkin menolak kita ketika kita gagal menjalani tugas dan panggilan kita. Nah, saudara, inilah dua akibat yang dialami oleh Yesaya ketika ia berjumpa dengan Allah. Ia siap diutus oleh Allah, langsung siap diutus oleh Allah, dan ia tidak takut gagal karena Tuhan beserta dia. Tuhan tidak menolak dia. Nah, saudara, karena Kristus, kita lebih takut menjadi sukses di area-area yang tidak penting daripada kita takut gagal di sana. Takut popularitas, takut sukses diakui secara publik, takut aset kita berlimpah, pengaruh dan kuasa itu punya daya tarik yang luar biasa daripada Kristus yang harusnya kita puja. Kita tidak akan pernah takut lagi dilupakan ataupun ditolak oleh orang lain, karena kita ingat Yesus pun pernah ditolak. Dan Yesus pun berkata kepada Bapa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Yesus ditolak oleh Allah, mengalami penolakan yang luar biasa supaya kita diterima oleh Allah. Dan karena Yesus, Allah dapat berkata kepada kita, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Yesaya 46 ayat 4. Nah, saudara, biarlah ini boleh menjadi kekuatan kita, iman kita, ketika kita sadar dan ingat momen-momen kita berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menolong kita dan terus menguatkan kita menjalani panggilan kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat waktu ini. Kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan akan perjumpaan kami dengan Engkau, ya Tuhan. Kami boleh melihat kembali dalam kisah Yesaya ketika ia berjumpa dengan Engkau. Ia sadar dirinya berdosa dan Allah memulihkan dia. Dan ketika itu Tuhan mengutus dia dan dia siap dan tidak takut akan tantangan yang terjadi, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Biar Tuhan boleh menolong kami mengerjakan tugas kami, panggilan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, berkeluarga, dan bekerja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ya syukur kami, dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.